Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tara. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan pandangan seorang wanita yang membahas tentang konsep ketuhanan Yesus menurut sudut pandangnya. Pembahasan ini kita sajikan secara santun untuk memperluas wawasan dan memperkuat sikap saling menghargai antar umat beragama. Silakan simak diskusinya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel, like videonya, serta tinggalkan komentar Anda agar dialog kita semakin hidup. Selamat menyaksikan. Yang paling fundamental adalah siapa Tuhanmu. Kan begitu Pak Ustadz. Oh, Nah. ya baiklah. Ya, kita bahas ketuhanan, baik, oke? Baik. Menurut ibu, Tuhan ibu kayak gimana? Saya pengen dengar dulu. Ya, Tuhan saya adalah Bapa yang di sorga. Bukan Yesus? Jadi saya sudah pernah ceritakan seperti apa sosok Bapa itu. Saya mengetahui sosok Bapa itu, Bapa yang di sorga atau Allah Bapa. Ya saya nggak tahu itu Allah menurut Muslim ya. Menurut kami Allah Bapa, yaitu Yahweh, Elohim. Banyak penyebutannya namanya. Jadi Bapa itu dia berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapa berfirman melalui kata-kata Yesus dilahirkan. Gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Terus hari ini engkau kuperanakan. Ada tertulis kan? Ada tertulis Pak Ustadz. Udah sering baca kan? Ya, Anda Artinya, jelaskan dulu pemahaman ketuhanan Anda gitu. Saya dengar dulu. Jadi di sini yang sering kabur pemikiran Pak Ustadz. Kenapa menuhankan manusia? Padahal manusia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di situ kelirunya, selalu bilang kenapa Kristen menuhankan manusia? Kita menuhankan manusia sewaktu dia manusia, tidak ada yang mengakui dia Tuhan selain murid yang 12. Tidak ada. Mereka murid sendiri tidak tahu bahwa dia Tuhan. Engkau siapa Tuhan? Siapa engkau? Siapa engkau gitu kan? Guru kan. Jadi dia bisa hamba, dibilang murid, dia bisa hamba, bisa murid, bisa guru, bisa nabi. Ya pokoknya yang jelas dia punya silsilah dari Maria. Waduh. Gak jatuh dari langit blok gitu, enggak. Begitu. Gak jelas ketuhanannya ibu ini ya. Pak Ustadz karena nggak mengerti. Sifat-sifat Tuhan nanti, itu kayak gimana menurut kalau mengerti Anda? pasti asik deh, asik. Pokoknya. Ya menurut Anda sifat Tuhan Anda kayak gimana? Maha adil, maha penyayang, maha kasih, maha adil, maha penyayang, maha tahu. Jadi maha adil. Tapi Pak Jadi Ustadz gini. Bentar, Yesus itu jadi maha adil. No. Hah? No. Terus? Yang maha itu, maha adil, maha tahu, maha kuasa ada di Bapa. Yesus? Yesus tidak. Tidak. Tidak maha. Tidak. Oh, tidak maha. Dia utusan, dia anak, aku dan Bapa adalah satu. Oh. Jadi Yesus itu sebagai anak utusan lahir melalui Maria dan manusia 100%. Bukan Tuhan. Dia bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Pada saat Yesus tidak ada yang menuhankan. Setelah dia bangkit, baru kita hormati sebagai Tuhan. Hah? Gitu. Setelah dia bangkit baru dijadikan Tuhan. Ya, itulah yang diimani Kristen sekarang. Berarti waktu dia baru dilahirkan Maria bukan Tuhan gitu? Tidak ada yang tahu dia Tuhan. Waduh. Unik kan? Kenapa Lukas mencatatkan tahu, Bu? Di Lukas 2 nomor 11 tuh. Hanya orang-orang tertentu. Petrus tahu. Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah gitu. Terus ini dari Tuhan mana macam kamu tahu? apa kayak gitu, teman-teman?
Lucu Ya, juga ibu ini penjelasannya. Yesus kan Waktu Yesus baru ke dunia bukan Tuhan, belum jadi Tuhan. Habis dia mati lalu bangkit, baru itu jadi Tuhan. Ini. Ya, kan ada sejarah dan kronologis. Ya kan? Sejarah dan kalau kita tidak tahu urutan-urutan itu akan tidak sinkron. Ya. Jadi Yesus itu sudah ada di sebelah kanan Bapa jauh sebelum dilahir, belum nama Yesus. Oh, belum nama Yesus. Belum. Jadi Yesus waktu sejak dia lahir dari Maria, dari manusia. Bu, jadi waktu Yesus di dunia itu dia membangkitkan orang mati. Itu bukan Tuhan. Ya nggak ada orang dia tahu Tuhan, dia hanya dibilang nabi, guru. Iya, orang banyak orang nggak tahu kata ibu. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia Tuhan atau bukan? Waktu dia membangkitkan orang mati, orang yang bertanya sekarang kita sekarang tahu bahwa dia Tuhan. Tapi yang waktu itu tidak tahu. Iya, waktu itu tidak tahu. Yang saya tanya, waktu dia membangkitkan orang mati, menurut ibu dia Tuhan atau bukan? Pada saat itu dia manusia biasa punya kuasa kan Tuhan Bapa berfirman dia Yesus diberi kuasa di bumi dan di sorga. Oh, berarti bukan Tuhan juga itu ya? Itu dia lakukan. Waktu membangkitkan orang mati itu dia bukan Tuhan juga, ya. Bukan. Tapi gini. Kayak gimana ibu? Kayak gimana? Beda gini. Yang ini saya ibu, ya yang bener dong jelasinnya. Oke. Ini analoginya. Ada nggak nabi di saat dia di zaman itu orang tahu dia nabi? Pertanyaan Banyak. saya dulu Pak Ustadz. Banyak. Siapa? Nabi Muhammad orang tahu nabi. Tidak ada dari zaman dahulu. Musa siapa nggak ada tahu. Nabi nggak tahu. Oh ini nabi nih. Loh, Yesus Pada zaman itu Musa nabi, tidak orang-orang tahu. juga tahu bu. Yesus itu disebut nabi dari Nazaret, orang-orang udah tahu. Itu makanya dibilang Yesus nabi. Tidak ada nabi. Yesus kan bukan nabi. Tapi Yesus orang nabi mengatakan di dia kitab nabi. Anda. Gimana sih? Yesus itu nabi di kitab Anda. Gini, Yesus itu dia dikatakan hamba Allah, ada dikatakan dia nabi, dikatakan guru, dikatakan firman. Kadang-kadang dia namanya firman, Yesus, juru selamat, penebus. Semua kata-kata itu disandang oleh Yesus. Gitu. Dia pakai itu semua. Mau dia bilang ada orang kafir bilang itu anak manusia. Kafir di luar yang beragama ya, itu di dunia lain. Ada bilang itu anak manusia itu. Itu yang menyalibkan itu dibilang kami menginginkan dia harus disalibkan. Dia anak manusia, bukan Tuhan. Kesalahan Yesus, kenapa dia disalibkan? Dasarnya apa? Coba. Pak Ustadz tahu nggak dasarnya Yesus kenapa dia disalibkan? Aduh, nanti dulu ke situ bu, kita bahas ketuhanan, ya bukan penyalipan. Malah melebar ke sana ke penyalipan. Yang kita bahas itu ketuhanan. Maha adilkah? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu menurut ibu kan? Yang berkuasa itu Bapak. Lalu kenapa ibu sekarang menyembah Yesus? Gini Pak Ustadz. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa di bumi dan di surga. Terus? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertama kali terjadi perpecahan di surga. Lucifer membangkang kepada Bapa karena Yesus di sebelah kanan Bapa sebagai anak, sebagai tangan kanan Bapa disembah oleh malaikat-malaikat. Lucifer cemburu. Terus? Itu pertentangan besar di surga Pak, sehingga Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia provokatori jatuh ke bumi ini, menggoda bumi ini yang situasinya bumi ini dalam situasi suci. Adam Hawa itu suci pada mulanya. Sejak Ini hadirnya ke Adam ke Hawa pula. Konsep ketuhanan bu ngapain ke Adam ke Hawa? Jauh kali ibu ini ya. Aduh, kita itu bahas konsep ketuhanan ya. Ke Adam ke
mulai dari Alfa dan Omega, terciptanya Yesus, terciptanya iblis, terciptanya Adam Hawa, sampai turun ke Mur, sampai Yesus lahir Baik, lagi Bu, kembali gini. untuk menebus dosa manusia. Bu, gini, ya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Nah, Tuhan lagi teman-teman. Nggak ada yang menuhankan dia. Ini kayak gimana Tuhan lagi kata ibunya? Jadi Sebentar. Sewaktu Yesus dilahirkan Maria, dia itu Tuhan atau bukan gitu? tidak ada yang tahu dia Tuhan. Padahal sejujurnya dia adalah Tuhan yang dari sorga diutus. Nah, Kedatangan waktu Yesus ke bumi ini untuk hal penyelamatan. waktu sebagai dia Tuhan. waktu orang-orang tidak tahu dia Tuhan, padahal dia Tuhan menurut ibu. Betul, itu yang benar. Ya, berarti yang lahir itu Tuhan, betul? Betul. Ah, habis Tapi itu semua waktu menolak. waktu yang disalib Semua tuh menolak. biarin orang menolak gitu. Waktu yang disalib pemahaman Anda betul Tuhan itu? Betul. Jadi Tuhan tersalib. Yes. Ah, Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa ikut tersalib. Tidak. Loh, kenapa mecah? Katanya satu tiba-tiba misah. Kayak gimana? Pak, itulah yang sesama Kristen pun bisa berbeda. Iya, Ya, Pak. katanya Ada aku yang dan bilang, Bapak satu. ini, Waktu Pak. di tiang salib kenapa misah coba? Saya Apa nggak mau ini? membahas. Ada yang bilang Trinitas, Tritunggal. Ada yang bilang Bapak adalah satu dengan Bapak itu turun juga. Bapak itu adalah Yesus. Ah, itu saya tidak seperti itu. Sesuai yang tertulis Alkitabiah, Bapak tidak pernah ikut campur di dalam kemanusiaan. Dia adalah Bapa semesta alam. Ini salah satunya bumi kita ini, bumi ini salah satunya aja ini yang berdosa. Oh, Contoh berarti semesta alam yang waktu berdosa. Yesus membangkitkan orang mati itu dia dapat kekuatan dari mana kalau bukan dari Bapa? Dari Bapa, dari Bapa. Katanya nggak ikut campur bapaknya. Kata ibu Maksud tadi Bapak saya- itu tidak ikut campur kemanusiaan Yesus. Saya tanya, yang membangkitkan orang mati, waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu dapat kekuatan dari mana? Dari Ini Bapa dong, kata Pak, Anda. Pak Ustadz gini. Dalam Ini arti apa, teman-teman? konteks tidak ikut campur itu, konteks tidak ikut campur itu Bapak di apa gitu? Apa? Artinya Bapak tidak ikut campur. Bapak terlalu gimana ya saya bilangnya? Bumi ini terlalu kecil urusan Bapak. Ya. Oh, jadi Percaya dia nggak? Bapak itu mengutus firman-Nya kayak gitu. Yes. Jadi manusia. Mengutus anaknya melalui firman perkataan. Firman itu adalah perkataan, ucapan. Jadi Jadilah matahari. jadi Yesus itu jadi Yesus itu Jadilah berasal terang. dari Bapa, satu dengan Bapa, bukan Bapa gitu. Dua entitas. Dua, baik. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapa yang Tuhan. Saya mempertuhankan Yesus karena saya tidak mengenal Bapa, saya pertuhankan Yesus. Oh, Tapi nanti di sorga, Anda tidak nanti di mengenal sorga. Bapa, Anda tidak mengenal Bapa lalu Anda menuhankan Yesus. Gitu. ya saya mengenal Ah. Bapa melalui Yesus. Sekarang Dialah saya mau jalan. tanya, Bu. Ya, di Matius 7 nomor 21 ya, kata Yesus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Yes. Bapa agar ibu menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Ah. kamu ingin mengenal Bapa, ya itulah saya. Gini, Lalu, saya tahu itu, saya- Bu. Saya tahu itu. Yang saya maksud, di manakah kehendak Bapa agar ibu atau Kristen menuhankan Yesus? Ya, gini Pak Ustadz. Kalau saya tunduk takluk kepada Yesus, apakah itu kehendak Bapak? Benar, kehendak Bapak. Di mana tertulisnya? Kehendak Bapa agar menuhankan Yesus itu di mana tertulisnya? Ya, kan Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ibu, itu Yesus jalan kehendak Bapa, di mana Bapa memerintahkan, Bapa yang di sorga memerintahkan, Tuhankanlah aku, kata Yesus. Mana itu? Ya, artinya semua perkataan itu dari Yesus dan Bapa secara langsung tidak ada ke manusia. Hanya Yesus jalan. Jadi salahkah saya mempertuhankan Yesus? Ya salah, karena bukan kehendak Bapa. Terima kasih sudah menyimak diskusi kali ini. Menambah wawasan kita semua. Jangan lupa dukung terus channel, subscribe, like, dan komentar agar kami semakin semangat menghadirkan konten yang bermanfaat.